Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziah Nur. Saya dari SD 23 Simpang Duku Lombang. Saya ingin mempresentasikan tema P5 saya, tema kewirausahaan membuat kue bolu. Nilai P5 atau PPRA-nya, yang pertama elemennya gotong royong. Gotong royong yaitu kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Yang kedua, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal dan memiliki kegelisahan berpikir dalam menarik alternatif solusi permasalahan. Yang ketiga, dimensi kreatif, dinamis dan inovatif, yaitu kreatif berjiwa kompetitif dan mandiri. Membuat kue bolu. Latar belakang bolu merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Bolu kukus sangat beraneka ragam. Ada yang dibuat dengan menambahkan santan, gula merah, daun pandan, dan pisang. Bahan-bahan kue bolu yang pertama tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, vanile, dan baking powder. Yang selanjutnya alat yang dibutuhkan, mangkok besar, mixer, loyang kue, kukusan atau spatula. Seterusnya langkah-langkah pembuatan bolu. Yang pertama persiapannya. Di mana sih itu persiapannya? Di mana semuanya tepung terigu, telur, semuanya. Yang kedua dikocok telur, baru setelah itu campur bahan kering, tambahkan margarin. Setelah itu dikukus. Setelah dikukus baru didinginkan. Serta di dalam membuat kue bolu, membuat olahan kue bolu. Yang pertama, saya mendiskusikan pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mempraktekkan pembuatan kue bolu. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat kue bolu sesuai dengan resep yang telah dipilih. Yang kedua, pemilihan resep. Setiap kelompok memilih resep kue bolu yang akan dibuat. Apakah itu bolu coklat, bolu keju, atau bolu pisang, sesuai dengan kreativitas kelompok. Yang ketiga, persiapannya. Kelompok menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua alat yang dibutuhkan. Yang keempat, praktek. Siswa mengikuti langkah-langkah pembuatan kue bolu sesuai dengan resep yang telah dipilih, mulai dari mencampur bahan hingga mengkukus kue. Seterusnya, persentase hasil. Setelah mereka semuanya sudah siap, setelah kue bolu matang dan siap, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terima kasih, Bu. Buat bolunya mungkinkah dibuat di sekolah? Iya, Bu. Mungkin dibuat. Ada Iya, Bu. ada semua peralatannya. Alatannya dari rumah, Bu. Memang nggak ada di sekolah, Bu, alatannya. Maksudnya saya, alat-alatannya saya ambil dari rumah, Bu. Oke, itu aman, nggak memungkinkan atau dapat izin dari sekolah untuk seperti ini? Iya, Bu, dapat izin, Bu. Saya sudah diskusikan dengan kepala sekolah, Bu. Oke, baik. Boleh saya tahu ini Ibu tema tema proyek apa profil proyeknya kan pembuatan kue bolu. Tema atau dimensi yang Ibu pilih yang terkait dengan P5 itu oke, ini gotong royong ya. Ini dimensi Iya, Bu. gotong royong kreatif. Dimensi dari gotong royongnya kerjasama. Dimensi dari kreatif. Dimensi dari Iya, gotong Bu. royong yang Ibu pilih dari gotong royong dimensinya apa? Kerjasama, Bu. Oh itu, kerjasama itu. Hmm. Iya, Bu. Capaian akhir yang Ibu harapkan. Capaian akhir dari Ibu fase A atau B? Fase B, Bu. Fase B. Jadi capaian akhir dari fase Ibu itu apa ya yang sudah Ibu tuliskan? Kedepannya mereka pandai, Bu. Membuat kue bolu untuk diperjualbelikan, Bu. Iya, anak kelas SD mampu sampai segitu fasenya. Insya Di Allah akhir mampu, fase. Bu. Iya, Bu. Ini ya jadi fase ibu kan fase capaian fase ibu itu kan mengikuti dimensi yang sudah ibu pilih. Iya, Dimensi Bu. ibu gotong royong. Lalu apa subdimensinya dia dimensinya gotong royong dimensi apa elemen? Dimensinya gotong royong, elemennya kerjasama. Nah, sub elemennya kan ada itu lagi. Nah, di dalam itu adalah capaian akhir. Berarti capaian akhir yang Ibu tuju itu adalah kerjasama, siswa mampu saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Begitu. Iya, Bu. Kalau untuk jual beli itu mungkin kalau tema yang Ibu pilih kewirausahaan. Ibu temanya apa? Kewirausahaan kah? Iya, Bu. Kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan. SD ada tema kewirausahaan. Oke, baik. Nah, sebaiknya nanti modulnya kalau misalnya belum ada capaian fase ditambahkan. Saya Iya, rasa Bu. udah sih, saya rasa udah Ibu sudah buat. Nah, tapi nanti mungkin belum tidak ditampilkan di sini sehingga ibunya bingung. Iya, Oke, Bu. baik, sudah boleh. Bu, kita lanjut ke PTK.
mempresentasikan hasil seminar proposal yang dimana judulnya penerapan metode drill untuk meningkatkan kemampuan membaca materi Quran Surah Tin peserta didik kelas 4 SDN 23 Simpang Luhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang Latar belakangnya, SD Negeri 23 Simpang Dua Lombang merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan pendidikan agama Islam salah satu pelajaran yang harus dikedepankan, dan sebagai guru mempunyai harapan besar agar siswanya bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik dan benar. Mengingat peran pendidikan agama Islam memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan akhlak siswa di SD Negeri 23 Simpang Dua Lombang. Sementara salah satu hal yang penting dalam pembelajaran Al-Quran adalah membaca dan memahami isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan surah yang kaya makna nilai pendidikan. Namun dari hasil temuan di lapangan, hasil belajar siswa menunjukkan sebahagian besar siswa kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duhu Lombang belum memenuhi KKTP, yang artinya sebagian besar siswa mengalami kesulitan membaca Quran Surah At-Tin secara benar dan lancar. Jika dalam hal membaca masih kurang berdasarkan fakta di lapangan, hasil membaca Quran Surah At-Tin ini Negeri Simpang Duhu Lombang masih relatif rendah. Berpijak dari latar belakang di atas, maka sangat diperlukan untuk penerapan metode drill pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi Quran Surah At-Tin secara SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, dalam penilaian ini, peneliti mengambil judul penerapan metode real untuk meningkatkan kemampuan membaca materi Quran Surah At-Tin peserta didik kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah gambaran kemampuan membaca materi Quran Surah At-Tin pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri 233 Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, bagaimanakah penerapan metode drill dapat meningkatkan kemampuan membaca Quran Suratin peserta didik kelas 4 SD 233 Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan membaca materi Quran Suratin para peserta didik kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Nurul Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Quran Suratin melalui penerapan metode drill pada peserta didik SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut. Manfaat penelitian pertama manfaat teoritis bagi guru sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan selama ini sehingga dapat langkah-langkah yang tepat meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah. Yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ini satu, penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi peserta di dalam menambah wawasan serta keterampilan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian Metode penelitian jenis penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas. Subjeknya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 233 Simpang Duhu Lombang berjumlah oh, 15 siswa. Jumlah 15 siswa. Variabel penelitian yaitu variabel bebas. Yang kedua variabel terikat. Sumber datanya data primer dan data sekunder. Primer siswa kelas 4 SD Negeri 2 Simpang Duhu Lombang yang berjumlah 15 siswa, dan data sekundernya seluruh komponen sekolah, kepala sekolah, guru, dan komponen lainnya. Siklus penelitiannya ada dua. Yang pertama siklus 1 dan siklus 2. Di mana siklus 1 itu perencanaannya, membuat RPP, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi, membuat lembar kerja, pelaksanaannya, pendahuluan kegiatan inti penutup. Pengamatannya melakukan observasi dan refleksi. Siklus kedua perencanaan sama, membuat RPP, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi, membuat lembar kerja, pelaksanaan pendahuluan, kegiatan inti penutup dan pengamatan, melakukan observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan datanya ada tiga, di mana wawancara, observasi, dan tes. Terima kasih, Bu. Nah, apa ya alasan Ibu mengambil judul ini? Apakah ini, karena kan ini metode drill ya? Ya, Bu. Nah, sedangkan PPL Ibu nanti kan tidak ada apa tuh namanya? Pakai metode drill. Nah, gimana itu?
Apa alasan Ibu mengambil judul yang berbeda dengan modul yang kita miliki kemarin? Iya, Bu, alasannya, Bu, Mm-mm. saya melihat dengan menggunakan metode drill ini karena kebanyakan peserta didik Bu, siswanya kelas 3, kelas 4, kelas 5 masih kurang atau masih kurang membaca Bu. Baik itu membaca bahasa Indonesia atau membaca Al-Qur'an Bu. Makanya saya mengangkat metode drill ini untuk supaya karena mengulang-ulang kembali dan mengulang-ulang maksudnya bacaan itu Bu, mereka dapat memahami, menangkap, memperlancar bacaan mereka Bu. Oke, metode drill itu sendiri apa itu, Bu? Metode drill ini Bu, maksudnya metode yang mengulang-ulang, maksudnya mengulang-ulang bacaan Bu. Misalnya membaca Hmm. Al-Quran, diulang satu ayat, diulang kembali Bu. Itulah Oke, pengapaannya baik. Bu. Em, saya ingat kalau metode drill ini berhubungan dengan teori belajar drill ini memang membutuhkan siswa yang terus-menerus rajin berlatih. Iya Bu. Gitu. Oke, boleh lihat rumusan masalah Ibu? Rumusannya, bagaimana gambaran kemampuan membaca, bagaimana penerapan. Nah, Ibu kalau mau menjawab rumusan masalah nomor satu tuh gimana caranya? Melihat banyak sekali peserta didik, gambarannya belum sepenuhnya, sebelum sepenuhnya membaca Al-Quran, baik itu Quran Surah At-Tin ini Bu, belum sepenuhnya lancar. Oke, Ibu bisa jawab berarti kan? Artinya nggak jangan dituliskan di rumusan. Nah, karena gambaran berarti Ibu sudah sebagai guru sudah punya gambaran sehingga gambaran inilah yang Ibu tulis di latar belakang. Iya Bu, iya Bu. Karena siswa belum lancar, Ibu berasumsi kalau terus dilatih pakai metode drill dia akan jadi ahli. Kan Iya Bu. begitu ya? Iya Nah, Bu. jadi rumusannya satu aja. Bagaimana metode drill dapat meningkatkan kemampuan membaca. Iya Bu. Nah, jadi untuk menjawab rumusan masalah yang bagaimanakah penerapan metode drill ini, Ibu punya tiga cara menyelesaikannya. Yang pertama, Ibu melihat bagaimana guru menerapkan metode drill. Aktivitas guru bagus tidak? Jadi perlu lembar observasi aktivitas guru dalam menerapkan metode drill. Iya Bu. Yang Iya Bu. kedua, bagaimana aktivitas siswa? Udah gurunya yang rajin mengajarkan, siswanya rajin tidak? Istilahnya murajaah kan gitu. Iya Kalau Bu. ternyata siswanya tidak murajaah kan sama aja, nggak jalan metode drillnya. Iya Lalu Bu. berarti ada dua kan lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa. Nah yang ketiga, Ibu tes kan? Iya Bu. Tes Nah Bu. tesnya pakai apa? Lisan atau tulisan? Tulisan Bu. Nah boleh apapun lah, boleh tulisan atau tulisan atau lisan. Nah jadi Iya Bu. tes itu tes bagian yang ketiga, tuntas atau tidak. Ketika tidak tuntas, maka Ibu perlu nambah ke yang namanya siklus kedua. Iya Bu. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan meningkatkan kemampuan membaca. Iya Kalau Bu. cuma membaca, berarti kan menghafal. Iya Bu. Atin kan nggak susah. Atin, wazaitun kan nggak susah. Iya Bu. Untuk siswa kelas 4. Kelas 4 Bu. Nah, nggak susah harusnya ini. Dua sehari asal mereka rajin menghafal, udah hafal nih Atin. Nah, yang susah. Sebagian daya tangkap anak-anak itu berbeda Bu. Oh, begitu. Iya Bu. Jadi Atin itu nggak bisa diselesaikan dalam satu hari untuk anak kelas 4. Kalau kelas 4 enggak Bu. Karena kebanyakan di sekolah, maksudnya di sekolah saya, Bu, Hmm. kebanyakan anak SD, kalau kelas 4 masih banyak yang tidak bisa, maksudnya baca Al-Quran, Bu. Oh, Kelas 4. gitu. Iya, Bu. Oh. Jadi Hmm. makanya harus kalau surah At-Tin itu harus diulang-ulang-ulang kembali, Bu. Berarti Ibu kalau belum, Kan, Bu, tidak pandai membaca Al-Quran. Memang ada, Bu, ada sebagian, ada yang bisa membaca, ada sebagian masih ikro, Bu. oh gitu. Oke, Iya, Bu. oke. Berarti ini akan Ibu talkinkan aja gitu atinnya. Iya, Bu. Jadi siswa menghafal atau membaca nanti. Kalau talkin kan berarti dia hanya menghafal. Iya, maksudnya, Bu. Berarti kalau dia belum bisa membaca, Ibu akan mulai dari ikro lagi. Iya, Bu. Gimana itu ya? Kalau mulai dari ikro, sedangkan di sini atinnya. Iya, Bu. Makanya, Bu, harus diulang-ulang-ulang kembali kayak gitulah, Bu. Maksudnya ini, Bu. Makanya saya menerapkan apa ini, Bu, metode drill ini kan, Bu, membuat Oke, Mas Antoni. oke, baiklah. Semoga sukses ya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Boleh lanjut mengaji? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Tuliskan satu ayat. Yang ayat berapa, Bu? Ayat ketiga boleh? Iya, Bu. Dan mana? Sudah, Bu. Dikit lagi. Hmm, Lurus, lurus, lurus. Ibu luruskan kertasnya, jangan merengkan. Oh ya, oke, baik, baik. Oke, terima kasih Ibu. itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.